杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。废物，还是早点逐出师门为好。Hai, selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Sekarang pria tua berkemeja hijau membawa Yangke dan dengan cepat bergegas ke gua jahat ganas dengan 3 orang lainnya yang mengikuti dari belakang. Namun lelaki tua berpakaian hijau itu menoleh ke belakang sambil tersenyum. Matanya penuh ketertarikan dan tiba-tiba dia menjentikan tangannya dan 2 sinar cahaya hijau terbang kembali seperti ular spiritual yang keluar dari lubangnya. Kemudian teriakan kedua saudara keluarga Hu baru saja berakhir dan tubuh halus mereka terkena cahaya hijau. Sehingga kedua saudara perempuan itu berubah menjadi hijau. Pada saat yang sama, perubahan ini langsung mengejutkan mereka. Segera mereka memeriksa diri mereka sendiri, kemudian mereka menemukan bahwa mereka tidak mengalami luka apapun dan tidak ada hambatan bagi pergerakan energi mereka yang sebenarnya. Namun ekspresi Lingsan berubah drastis dan dia berseru kaget. Bayangan Tarsus! Mendengar itu, semua orang dari lembah Raja Hantu memandang si kembar lagi dengan rasa simpati di mata mereka. Apa maksud Anda? Apa ini? JR bertanya dengan suara yang dalam. Wajah Lingsan sangat jelek dan khawatir. Dia ragu-ragu sejenak dan kemudian menjelaskan. Ada monster di antara mereka, salah satunya orang yang mengenakan jubah hijau, dan orang ini sangat menyukai wanita. Jadi saya khawatir Anda akan menjadi sasarannya. Adapun bayangan Tarsus ini adalah keahlian unik orang itu. Begitu Anda terkena, orang itu dapat merasakan posisi Anda setiap saat. Dan dia bahkan dapat menggunakan trik ini untuk mempengaruhi pikiran Anda, membuat Anda tetap tenang dan patuh. Mendengar itu, kecantikan saudara perempuan keluarga Hu tiba-tiba menjadi pucat. Lagi pula, warna pada tubuh Anda juga merupakan tanda dari gerakan ini. Selama Anda keluar, siapapun yang melihat warna ini akan tahu bahwa Anda telah terkena bayangan Tarsus. Setelah jeda, Lingsan melanjutkan. Sekarang dia ingin masuk ke dalam untuk menyelidiki situasinya, jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah sebabnya orang ini meninggalkan teknik penelusuran bayangan Tarsus pada Anda. Setelah urusan di dalam selesai, dia pasti akan mencari Anda. Bahkan jika dia tidak pergi sendiri, seseorang akan menangkap Anda dan memberikannya kepadanya untuk menenangkan hatinya. Jadi Anda sekarang berada dalam masalah besar. Shen Yi juga tampak serius. Apakah ada cara untuk memecahkannya? JR bertanya dengan suara yang dalam. Bahkan master di alam abadi tingkat 9 mungkin tidak dapat memecahkannya, kecuali kita membunuhnya atau menemukan seseorang dengan kekuatan yang lebih tinggi. Lingsan menggigit bibirnya. Mendengar apa yang dia katakan, hati saudara perempuan Hu tiba-tiba tenggelam ke dasar. Tapi meskipun Yangke tidak mengetahui situasi saudara perempuan Hu di sini, tapi dia bisa dengan jelas melihat bahwa ada 2 cahaya hijau yang dipancarkan oleh lelaki tua berjubah hijau. Dan cahaya berkilau di matanya, sehingga sorot mata Yangke tiba-tiba menjadi lebih dingin. Tapi 3 orang lainnya sepertinya sudah terbiasa dengan gerakan kecil yang dilakukan oleh lelaki tua berpakaian hijau ini. Dan bahkan seolah-olah mereka tidak melihatnya. Saat ini beberapa orang terbang ke dalam dengan kepala tertunduk, namun penguasa alam kenaikan abadi terbang sangat cepat. Sebelumnya, Yangke dan yang lainnya membutuhkan waktu lama untuk bergegas ke pintu masuk gua, tetapi dia dibawa kembali setelah beberapa saat. Setelah kembali ke 2 platform tinggi tidak jauh dari sana,
Para iblis dan monster menyipitkan mata mereka dan melihat ke depan dengan ekspresi serius. Pada saat ini, semua mata air roh jahat telah surut, dan di tempat asal mata air roh jahat itu, terdapat benda berbentuk kepompong berwarna gelap. Pada kepompong, ada garis-garis yang menyerupai pembuluh darah manusia saling bersilangan, dan energi besar yang tak dapat dijelaskan mengalir di dalamnya. Mungkin keseluruhan kepompong tingginya 4-5 kaki, dan dia sangat besar dan tak tertandingi. Seluruh tubuhnya memancarkan rasa dingin, bahkan ada gumpalan roh jahat yang seperti substansi. Seolah-olah itu akan berubah menjadi tentakel. Mereka berenang dan melayang di luar kepompong, sehingga terlihat sangat menakutkan. Saat ini, ada suara pemukulan yang kuat datang dari kepompong, dan seiring dengan pemukulan tersebut, kekuatan yang dapat mempengaruhi jiwa dan kesadaran muncul, bergulir melalui tempat di mana Yangke, para iblis dan monster berada. Yang membuat ekspresi lelaki tua berjubah hijau yang sedikit berubah, kemudian dia melakukan mengulurkan tangannya ke depannya untuk memblokir serangan ini. Apa ini? Lelaki tua berkemeja kuning itu tampak sangat berat. Memandangi kepompong besar itu dengan ekspresi bingung di wajahnya, meskipun beberapa dari mereka ini memiliki kekuatan yang besar, bahkan usia yang tidak muda, sehingga cukup berpengetahuan. Meskipun mereka dapat merasakan tekanan besar dari kepompong besar di depan mereka, dan mereka mengetahui bahwa hal-hal di dalamnya pasti tidak mudah untuk dikacaukan. Tapi tidak ada yang mengenali apa itu, karena roh jahat yang begitu kuat ini ada dalam bentuk substansi, sehingga terlihat dengan mata telanjang dan mereka berempat hanya melihatnya pada satu orang dalam hidup mereka, dan itu adalah raja jahat yang lahir belum lama ini. Beberapa bulan yang lalu, ketika mereka berempat mengikuti Raja Hantu Yinming untuk menemui Tuan Jahat, mereka cukup beruntung bisa menyaksikan gaya Tuan Jahat itu, yang bahkan aura jahat dari Tuan Jahat telah melampaui tingkat kejahatan pada tuannya. Saat itu, Raja Hantu Yinming berkata bahwa itu adalah iblis yang sebenarnya, karena segala kejahatan hanyalah keributan kecil di hadapan iblis. Nah, izinkan saya bertanya pada Anda untuk terakhir kalinya. Tahukah Anda apa yang terjadi di sini? Jika Anda berani mengatakan tidak tahu, saya akan memenjarakan Anda di sini dan membiarkan Anda mengurus diri Anda sendiri. Jika Anda memberitahu saya, maka saya akan membiarkan Anda tetap hidup. Pria tua berjubah hijau itu menurunkan Yangke dan menatapnya dengan tenang. Mendengar itu, Yangke menurutkan kening dan berkata, "Inilah yang terkandung dalam mata air roh jahat." Apa mata air roh jahat muncul? Ekspresi keempat iblis dan monster berubah, tapi suara laki tua berjubah biru tiba-tiba menjadi lebih keras. Jelas 4 kata mata air roh jahat tidak diragukan lagi sangat menarik bagi mereka. Iya, Yangke mengangguk dan tidak menyembunyikan apapun, tapi dia menceritakan dengan singkat apa yang terjadi sebelumnya. Namun semakin banyak keempat lelaki tua itu mendengarnya, mereka semakin bergairah, sehingga mata mereka menyala-nyala. Ketakutan awal mereka terhadap kepompong di depan mereka sekarang perlahan digantikan oleh keserakahan. Jadi mereka semua memandang ke arah kepompong itu dengan mata berbinar. Tapi ketika Yangke selesai berbicara, nafas beberapa orang ini tidak diragukan lagi sedikit tidak stabil. Apa yang harus kita lakukan? 3 orang lainnya memandang lelaki tua berjubah hijau dengan gugup dan penuh harap. Mereka menunggu lelaki tua itu mengambil keputusan. Namun hati lelaki tua berjubah hijau itu jelas sangat bergejolak. Lagi pula, mata air roh jahat jarang muncul, tetapi setiap kali muncul, pasti akan membawa hal-hal baik, dan ini adalah harta yang berusaha mati-matian diperebutkan oleh banyak master di alam abadi. Namun kali ini, mata air roh jahat justru melahirkan hal seperti itu, yang di luar pengetahuan mereka.
Jadi lelaki tua berjubah hijau tidak tahu apakah dia harus mempertaruhkan kekayaan dan nyawanya untuk hal ini. Kita tidak jauh dari menebus alam kenaikan abadi tingkat 9, tetapi kita belum pernah menemukan sumber energi yang cocok. Jika kita melewatkannya kali ini, kita tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menerobos. Orang tua yang mengenakan jubah ungu berkata, jelas dia ingin mengambil resiko, bahkan ekspresinya juga bersemangat untuk mencoba. Iya, lelaki tua berjubah hijau dan lelaki tua berjubah kuning mengangguk secara bersamaan, menganggap perkataan lelaki tua berjubah ungu masuk akal. Sekarang ketika lelaki tua ini memiliki niat seperti itu, tapi lelaki tua berjubah hijau juga bukan orang sembarangan. Jadi dia tentu saja lebih suka mengambil resiko, tapi dia juga sedikit waspada. Setelah hening beberapa saat, mata lelaki tua berjubah hijau itu berkilat. Ekspresinya menjadi tegas dan dia berkata dengan suara yang dalam. Kalau begitu, lakukan. Saat dia berbicara, dia dengan santai membuang Yangke, mengirimnya terbang sekitar 100 kaki jauhnya. Sebelum dia mendarat, Yangke tiba-tiba merasakan ledakan kekuatan arogan di tubuhnya. Namun kekuatan ini dipenuhi dengan segala jenis kekuatan jahat. Meskipun energi yang sejati melakukan serangan balik dengan sendirinya, tetapi masih gagal untuk mengimbanginya. Segera ada beberapa suara renyah tulang patah dan seteguk darah dimuntahkan di udara ketika Yangke jatuh ke tanah yang membuat Yangke tidak bisa bergerak untuk sementara waktu. Segera tawa menyeramkan dari lelaki tua berjubah hijau terdengar. Hei, saya telah menepati janji saya untuk membiarkan Anda hidup. Mendengar itu, Yangke melihat ke sana dengan penuh kebencian, bahkan matanya penuh dengan niat membunuh yang kuat. Karena meskipun orang tua berjubah hijau bisa membiarkannya hidup, jika energi yang sejati di tubuh Yangke tidak murni dan cukup kuat, metode rahasia tadi bisa menghancurkan dantian Yangke dan menghancurkan budidayanya sepenuhnya, yang menyebabkan Yangke bisa menjadi manusia biasa. Bahkan jika orang biasa tanpa kekuatan tetap tinggal di sini, tidak akan ada akhir selain kematian. Untungnya jaraknya cukup jauh sekarang dan lelaki tua berjubah hijau itu tidak tahu bahwa Yangke belum dihapuskan. Jika dia tahu dengan sifat kejam lelaki tua ini, dia mungkin akan segera membunuhnya. Jadi tidak berani menunjukkan tanda-tanda kelalaian, Yangke dengan cepat mendorong dirinya duduk bersila, bermeditasi dan mengatur nafasnya. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangan dan mencelupkan setetes cairan roh 10.000 obat ke dalam mulutnya. Setelah beberapa saat, suara pertarungan sengit terdengar dari sana. Saat ini, monster dan iblis sangat kuat. Keempat orang itu bekerja sama dengan kekuatan mereka di alam para dewa. Mereka menyerang kepompong besar dengan ganas saat ini, sehingga raungan marah datang dari dalam kepompong. Seolah-olah ada sesuatu yang terlepas darinya. Segera lelaki tua berjubah hijau itu berteriak ngeri dan terkejut. Itu memang roh iblis sungguhan. Dengan teriakan ini, pertarungan menjadi semakin intens, sehingga benda-benda di dalam kepompong besar dipaksa keluar oleh keempat orang itu, dan mereka terus bertarung dengan sengit. Untuk sementara waktu, seluruh gua jahat dipenuhi dengan angin suram dan energi iblis yang membuat gua bawah tanah yang sudah redup menjadi semakin gelap, seolah-olah telah terbenam di dunia bawah. Namun Yangke tidak memiliki gangguan dan berkonsentrasi pada penyembuhan. Tapi karena ditarik oleh energi iblis yang mengepul, Yangke dengan jelas merasakan bahwa ada sesuatu di tubuhnya yang berdetak, dan seluruh energi aslinya juga berjatuhan. Merasakan itu, Yangke sedikit terkejut. Kemudian dia buru-buru menyelidikinya, dan ketika dia memahami apa yang disebabkan oleh energi iblis, ekspresinya tiba-tiba menjadi aneh. Setelah merenung untuk waktu yang lama, Yangke perlahan memisahkan sebagian pikirannya dan memperhatikan situasi di sana, dan dapat merasakan bahwa adegan pertempuran itu sangat sengit. Meskipun Yangke tidak dapat melihat apa yang terjadi di sana, dia dapat menyimpulkan dari suara yang keluar dari mulut monster iblis
bahwa mereka telah menarik roh iblis keluar dari kepompong sebelum dia sepenuhnya matang. Hanya saja, mereka berempat tidak mendapatkan keuntungan apapun ketika mereka bergabung, tetapi dikalahkan terus-menerus oleh pihak lain, yang menunjukkan kekuatan roh iblis jauh melampaui imajinasi mereka. Tetapi ketika para master bertarung, bahkan jika mereka menyadari ada sesuatu yang salah, mereka tidak dapat melarikan diri untuk sementara waktu, dan mereka hanya bisa menggertakkan gigi dan bertahan. Kemudian masing-masing dari mereka mengerahkan seluruh kekuatan penuh mereka. Seiring berjalannya waktu, luka Yangke pulih dengan cepat. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang keras di sana, seolah-olah roh iblis telah menderita kerugian besar. Pada saat yang sama, keempat iblis dan iblis juga berseru serempak. Tapi dua suara dari mereka berhenti tiba-tiba. Mati! Mata Yangke berbinar dan dia merasa luar biasa. Ayo pergi! Pria tua berjubah hijau itu berteriak dengan panik dan sedikit kelelahan. Segera setelah itu terdengar suara dua orang yang berlari, karena kedua orang yang tersisa mencoba melarikan diri dengan tergesa-gesa, namun roh iblis tidak mengejarnya, tetapi hanya diam di sana dan meraung dan enggan. Sekarang Yangke tiba-tiba berdiri, matanya bersinar dan suasana hatinya naik turun, karena benda di dalam tubuhnya masih berdetak. Lebih keras dari sebelumnya, seolah-olah sedang mendesaknya. Setelah ragu-ragu sejenak, Yangke mengambil langkah besar dan dengan cepat berjalan menuju ke arah roh iblis. Saat ini, lebih dari 10 mil jauhnya, semua orang dari lembah Raja Hantu, Sekte Harta Karun, dan saudara perempuan Hu kembali dengan cepat. Mengapa kalian semua mengikuti saya? JR bertanya sambil berlari bersama saudara perempuannya. Lalu, apa yang Anda ingin lakukan? Lengsan bertanya tanpa menjawab. Hubungan kita dengannya berbeda. JR menjawab. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, dia langsung menarik banyak pandangan semua orang. Jadi dia dengan cepat berkata, kami sudah saling kenal sejak lama. Geng Perang Darah dan Pablin Surga adalah tetangga dekat. Setelah mendengar perkataannya, semua orang paham kenapa Yangke dan mereka terlihat cukup dekat sebelumnya. Ternyata masih ada hubungan seperti itu. Jadi, kemungkinan besar Anda akan mati jika kembali. Suara JR menjadi berat. Lengsan mengerutkan bibirnya dan berkata, itu Anda. Lagi pula kami adalah orang-orang dari lembah Raja Hantu dan kami termasuk dalam yuridiski Raja Hantu Yinming. Jadi setan dan monster belum tentu membunuh kami. Senyi mengangguk. Anda benar, tetapi saudara tahu akan lebih baik jika Anda tidak masuk ke dalam air berlumpur ini. Toyang tersenyum ringan. Kami berasal dari sekte senjata harta karun dan kami tidak akan mati karena keempat orang tua itu akan mengetahui nilai kami selama mereka memiliki akal sehat. Hei kalian! JR terdiam beberapa saat. Dia tidak tahu bahwa orang-orang ini membuat alasan untuk diri mereka sendiri, tetapi sebenarnya mereka ingin membantu. Bagaimanapun, Yangke telah menyelamatkan mereka dari api dan air berulang kali sebelumnya. Dan sekarang Yangke dalam masalah. Jika mereka pergi begitu saja tanpa bertanya apapun, saya khawatir mereka tidak akan bisa lulus ujian hati nurani mereka sendiri. Tapi menghadapi 4 master besar itu, apa gunanya orang-orang ini? Mereka hanya seperti cacing yang mengguncang pohon. Saat berlari, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari sana, dan segera cahaya hijau pada saudara perempuan Hu tiba-tiba runtuh dan menghilang, sehingga sekelompok orang berhenti dengan tergesa-gesa dan memandang mereka dengan heran. Apa yang terjadi? JR tampak bingung. Bukankah Anda mengatakan bahwa bayangan Tarsus hanya akan hancur jika orang tua itu mati? Mendengar itu, semua orang tercengang dan tiba-tiba teringat sesuatu sehingga semua orang tampak ngeri. Tidak mungkin, sudah berapa lama? Senyi tidak dapat mempercayainya karena monster itu baru pergi kurang dari setengah jam lalu. Jadi bagaimana mungkin dia sudah mati? Tapi jika tidak,
mengapa bayangan tulang Tarsus pada saudara perempuanmu tiba-tiba runtuh? Bagaimanapun, keempat orang itu tidak terkalahkan di alam abadi setelah bergabung. Jadi bahaya apa yang akan mereka hadapi sehingga mereka kehilangan nyawanya dalam waktu sesingkat itu? Pada saat yang sama, saat dua sosok terbang ke arah mereka, semua orang dengan cepat menjadi waspada dan melihat ke atas untuk melihat dua sosok iblis dan monster mendekat dengan cepat. Salah satunya adalah lelaki tua berjubah hijau yang menangkap Yangke, dan yang lainnya adalah lelaki tua berjubah ungu. Tapi lelaki tua berjubah kuning dan hijau sudah tidak ada lagi di antara mereka. Tapi kedua orang ini tidak lagi sombong dan mendominasi seperti sebelumnya, karena saat ini mereka terlihat pucat, dengan darah merah mengalir dari sudut mulut mereka, dan banyak aura gelap yang mengelilingi tubuh mereka. Dan aura ini seperti ular berbisa, membungkus tubuh mereka, membuat mereka terlihat sangat menakutkan. Jelas keduanya terluka parah. Di antara mereka, lelaki tua berjubah hijau itu salah satu tangannya tergantung di samping. Jelas patah, dan perut lelaki tua berjubah ungu bahkan ada 5 lubang berdarah di tubuhnya, yang terlihat seperti digali dengan jari. Saat dia berlari, darah mereka cerah, menguncur dan menyebar kemana-mana. Namun saat Yangke tidak terlihat, hati semua orang tenggelam. Sekarang kedua pria itu tampak panik saat mereka terbang melewati kepala semua orang, bahkan tanpa memandang mereka, seolah-olah mereka sangat ketakutan. Sehingga ekspresi panik dan melarikan diri dari kedua orang itu menambah lapisan kesuraman di hati semua orang. Karena 4 orang maju, tetapi kedua meninggal dalam waktu setengah jam, dan 2 lainnya lolos dengan luka serius, yang menunjukkan bahaya di sana sudah tidak bisa lagi disentuh oleh kelompok anak muda ini. Jika terus masuk lebih dalam, kemungkinan besar mereka akan mati. Apalagi Yangke masih hidup atau tidak, masih belum diketahui. Tapi kemungkinan besar Yangke juga sudah mati. Kakak, Nier memanggil dengan lembut, kemudian melihat ke dalam dengan tekad. Iya, Cier mengangguk dengan wajah dingin, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan dia dan saudara perempuannya bergegas masuk seperti pelangi. Melihat itu, semua orang di lembah Raja Hantu dan Sekte Senjata Harta Karun saling memandang dan mengikuti tanpa ragu-ragu. Saat ini, energi sejati Yangke terkonsentrasi, langkahnya lambat, dan dia mendekati medan perang dengan hati-hati dan berani. Tidak lama kemudian, mayat lelaki tua berjubah hijau dan kuning mulai terlihat. Melihat keadaan kematian mereka, Yangke mau tidak mau mengecilkan matanya. Meskipun kekuatan individu kedua orang ini bukan yang terbaik, tapi mereka berada di alam kenaikan abadi tingkat ke-7 atau ke-8. Bahkan Lengsan mengatakan bahwa jika kekuatan mereka berempat bergabung, mereka sangat kuat. Tapi yang disebut roh iblis mampu mematahkan keterampilan gabungan mereka dan membunuh 2 orang hanya dalam beberapa saat. Jadi tidak ada keraguan tentang kekuatan yang kuat. Hanya saja kondisi kematian laki tua berkemeja hijau dan kuning sangat menyedihkan. Salah satu dari mereka separuh tubuhnya roboh dan mati dengan mata terbuka. Yang lainnya juga berlumuran darah dan mengenaskan. Dilihat dari luka mereka dibunuh oleh roh iblis dalam satu gerakan, dan mereka bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Saat ini, ada suara mendesing tidak jauh dari sana. Jadi Yangke dengan cepat mendongak, kemudian hanya belasan kaki jauhnya, seorang lelaki bertubuh besar, telanjang, dan tampak liar dipaku ke tanah dengan tombak yang panjangnya beberapa kaki. Dan ini adalah roh iblis yang lahir dari kepompong besar, yang juga merupakan produk dari semua mata air jahat, dan inti dari ratusan roh jahat. Tapi dia berbeda dengan roh jahat, karena sosok ini sudah memiliki tubuh yang lengkap, dengan anggota badan dan ciri wajah, dan dia terlihat tidak berbeda dengan manusia. Dan hanya di luar tubuhnya, nafas hitam legam berterbangan, dan setiap nafas mengandung energi yang sangat menakutkan. Merasakan kedatangan Yangke, roh iblis itu hanya memandangnya dengan ringan,
Sorot matanya sama sekali tidak menganggap serius Yangke. Pada saat yang sama, beberapa aura hitam di luar tubuhnya berguling langsung ke arah Yangke. Namun saat energi iblis bergulir, Yangke terlihat tenang dan mengulurkan tangannya untuk memblokirnya di depannya. Dengan lapisan pertahanan yang dibentuk oleh energi yang sejati, itu memblokir di bagian depan. Tepat ketika energi iblis bertabrakan dengan penghalang, itu hanya mendorong Yangke mundur beberapa langkah tanpa menembus pertahanan. Melihat itu, roh iblis memandang Yangke dengan heran, seolah dia tidak menyangka Yangke memiliki kekuatan seperti itu. Setelah dia terjatuh sejenak, kemudian dia menyeringnya pada Yangke. Segera dia mengulurkan tangan yang kuat dan menggenggam tombak yang dimasukkan ke perutnya. Sambil meraung, dia perlahan menarik tombak itu keluar dari perutnya. Tapi tombak ini seharusnya menjadi harta rahasia dari 4 setan dan monster yang mengandalkan kekuatan harta rahasia. Mereka menjepit iblis itu ke tanah dan hanya 2 orang yang memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tombak itu ditarik keluar sedikit demi sedikit. Alih-alih menunjukkan rasa sakit, roh iblis itu tampak sangat bersemangat. Darah mengalir keluar, tetapi darah yang mengalir keluar dari roh iblis itu bukan merah, melainkan berwarna ungu, yang aneh dan tidak dapat dijelaskan. Namun sebelum dia bisa mencabut tombaknya sepenuhnya, Yangke mengambil tindakan. Kemudian ada suara gemericik rantai yang dilemparkan, dan harta rahasia itu tiba-tiba terbang keluar dari tubuh Yangke, memancarkan energi panas dan murni di udara. Dipengaruhi oleh energi ini, tubuh roh iblis bergetar tanpa sadar. Dan aura hitam yang menggeliat dan terbang keluar tubuh juga menyusut ke dalam tubuh. Segera suara rantai di udara menjadi semakin jelas dan keras. Sepertinya ada kekuatan magis yang tersembunyi di udara yang membuat roh iblis sangat ketakutan. Dalam sekejap, rantai itu terbuka seluruhnya. Panjangnya kurang dari 3 kaki dan memiliki kerah di bagian atas. Bentuknya sederhana seperti rantai anjing. Adapun kunci rantai ajaib ini adalah harta rahasia yang dikumpulkan oleh Yangke ketika dia terjebak di aliran naga dan telah dipelihara oleh energi yang sejati di dantian Yangke sampai sekarang. Sebelumnya rantai itu tidak pernah terpengaruh apapun, tetapi kali ini dia benar-benar mengambil inisiatif untuk bereaksi. Jadi, jika bukan karena keberadaan rantai ajaib ini, Yangke tidak akan terburu-buru ke sini. Bagaimanapun, rantai pengunci iblis adalah harta rahasia yang ditinggalkan oleh pendiri pavilion surga yang dapat mengunci energi iblis di dasar aliran naga terjebak. Tetapi mungkin tidak dapat mengunci roh iblis. Ketika rantai sihir terungkap sepenuhnya, roh iblis yang tidak pernah menganggap serius Yangke akhirnya ketakutan. Ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia berseru, "Harta yang murni, musuh energi jahat." Saat dia berbicara, tangan besar yang memegang tombak tiba-tiba bergerak dan mencabut tombaknya. Terlepas dari cederanya sendiri, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melemparkan tombak ke arah rantai ajaib. Dengan suara tajam yang menembus udara, tombak itu menembus penghalang ruang hampir seketika dan muncul dengan aneh di depan rantai sihir. Namun pukulan yang bisa menghancurkan dunia itu sia-sia, karena rantai pengunci iblis tiba-tiba menjadi emas dan tombak menembusnya tanpa halangan apapun. Saat berikutnya, cahaya keemasan menyala dan rantai pengunci iblis muncul di sekitar leher roh iblis. Menutupinya dengan tegak, segera ada suara yang menyengat, dan roh iblis itu sepertinya disiram dengan air mendidih, karena asap putih terus mengepul dari tubuhnya, dan energi iblis gelap di luar tubuh dengan cepat ditekan ke dalam tubuh. Dengan cepat, sebuah jeritan keluar, dan tubuh besar roh iblis itu berlari ke depan, memegang rantai sihir dengan kedua tangan untuk mencoba membukanya. Tetapi tidak peduli seberapa keras dia melakukannya, itu tidak dapat diguncang sama sekali. Sebaliknya, malah tangannya terbakar dengan asap putih dan dia terus berteriak lagi dan lagi. Saat rantai ajaib itu berkedip-kedip tidak menentu, energi iblis gelap dalam roh iblis terkadang muncul dan terkadang ditekan, seolah-olah keduanya sedang bertarung sampai mati.
Yangke memiliki wajah cemberut dan dengan cepat mundur dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Jelas dia tidak menyangka bahwa roh iblis ini dapat berbicara. Bagaimanapun dia menyaksikan dengan matanya sendiri terbentuknya roh iblis yang terbentuk dari sumber mata air roh jahat sebagai pusatnya. Di tempat mata air dan sumber dari ratusan roh jahat terkumpul. Lagi pula, iblis yang berperilaku seperti ini seharusnya tidak memiliki kesadaran. Dapat dikatakan pikirannya harus kosong, hanya naluri yang dia miliki. Tapi dia bisa tahu sekilas bahwa rantai ajaib itu adalah musuh energi jahat. Jadi jelas, ada sesuatu yang salah dengan situasi ini. Sekarang ekspresi Yangke berkedip-kedip, dan dia tidak tahu bagaimana menjelaskan semua yang ada di depannya. Karena pertarungan antara roh iblis dan rantai sihir tidak berlangsung lama, hanya membutuhkan sebatang dupa sebelum dan sesudahnya. Dan pemenang ditentukan di antara keduanya. Karena rantai pengunci iblis sepenuhnya menekan aura roh iblis, sehingga roh iblis tidak lagi melawan dan meronta, membiarkan kabut putih muncul dari tubuhnya, duduk bersila di tanah, memandang Yangke dengan senyum sinis, tapi tidak ada sedikit pun rasa panik atau ketakutan ketika dia akan mati. Sebaliknya, dia penuh dengan ketertarikan dan matanya bersinar terang. Nah, saya adalah Jenderal Iblis Mengji. Jika Anda berani menyakiti saya sedikit pun, saya akan mengingat Anda. Jika ada kesempatan di masa depan, saya secara pribadi akan menangkap Anda dan membuat Anda tidak dapat bertahan atau mati. Ketika kedua saudara perempuan Hu bergegas dengan panik, mereka hanya melihat kehancuran di mana-mana, dan ada jejak pertempuran sengit masih ada di sini. Bahkan di tanah, tubuh lelaki tua berjubah hijau dan kuning berserakan. Segera matanya yang indah menoleh dengan gugup, dan dia tiba-tiba melihat Yangke berdiri tidak jauh dari situ. Dia sepertinya memegang rantai di tangannya, dan dia berdiri di sana tidak bergerak dengan fluktuasi energi yang dingin dan menakutkan, memancar ke seluruh tubuhnya. Segera orang-orang dari lembah Raja Hantu dan sekte senjata harta karun juga datang satu demi satu. Setelah menyadari keanehan pada Yangke, wajah mereka berubah, bertanya-tanya apa yang terjadi padanya. Namun, situasi saat ini jauh lebih baik daripada yang dikhawatirkan semua orang. Setidaknya, Yangke tidak memiliki luka yang jelas di tubuhnya dan memancarkan nafas kehidupan yang menunjukkan dia jelas belum mati. Setelah menyadari hal ini, semua orang menghela nafas dalam-dalam. Yangke juga merasakan kedatangan orang-orang ini, tetapi dia masih mengingat kata-kata yang diucapkan roh iblis sebelum kematiannya. Meskipun hanya satu kalimat, namun mengandung banyak informasi. Jenderal Iblis Mengji. Begitulah iblis menyebut dirinya. Jadi, tidak sulit untuk menyimpulkan dari gelar ini bahwa dia bukanlah roh iblis yang baru lahir, tetapi seseorang dengan sejarah yang panjang. Jika tidak, dia tidak akan memiliki nama dan status seperti itu. Terlebih lagi, roh iblis sepertinya terbentuk hanya dari pancaran jiwanya. Bahkan 4 master alam kenaikan abadi bergabung dan bertarung sengit dengannya. Hanya dengan harga kurang dari sebatang dupa, 2 orang terbunuh, 2 lainnya terluka parah dan melarikan diri. Tetapi dia hanya dipaku ke tanah oleh harta rahasia tombak. Kemudian dia mencabut tombaknya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tapi sinar jiwanya bisa begitu agung. Jadi betapa menakutkannya jika dewa ini datang ke sini. Namun kekuatan sejati orang ini mungkin jauh melebihi pengetahuannya sendiri, sehingga Yangke sangat bersemangat. Untungnya dia adalah iblis sungguhan, sehingga rantai penyegel iblis bisa bereaksi terhadap iblis sungguhan. Jika tidak, Yangke mungkin tidak dapat melakukan apapun padanya. Namun setelah Jenderal Iblis Mengji mengucapkan kata-kata itu, seolah-olah dia mengetahui bahwa dia tidak punya banyak waktu. Akhirnya tubuhnya roboh, dan hanya sejumlah besar sumber dingin bergelombang yang tersisa. Asal-usul energinya ini adalah harta karun yang terkandung dalam mata air roh jahat. Saat ini, dia telah tersedot ke dalam meridian oleh Yangke. Namun, rantai ajaib di tangannya sepertinya telah kehilangan spiritualnya dalam pertempuran ini.
sehingga terlihat tidak berbeda dengan sepotong sampah. Tapi Yangke masih bisa merasakan sedikit vitalitas tersembunyi di dalamnya. Asalkan dipelihara dengan baik dan diberi waktu, rantai ini pasti akan pulih kembali. Bagaimanapun, ini adalah harta karun peninggalan pendiri Pavle Surga. Meskipun sudah lama ada, namun tidak akan mudah rusak. Sambil menghela nafas pelan, Yangke tiba-tiba merasakan gelombang kebanggaan. Hari ini, dia melihat sekilas gaya Jenderal Iblis Mengjie yang tergantung. Sang sekali lagi membangkitkan keinginannya untuk mengejar puncak seni bela diri. Sambil menggetakkan gigi, wajah Yangke serius dan matanya masih tegas. Yangke! Saat Yangke terdiam untuk waktu lama, kakak beradik keluarga Hu tidak tahu apa yang terjadi. Jadi mereka hanya bisa memanggil dengan lembut. Saya baik-baik saja. Yangke menarik nafas dalam-dalam, mengembalikan rantai ajaib ke tubuhnya, menoleh untuk melihat semua orang dan berkata, saya ingin mencari tempat untuk berkultivasi. Saya tahu lokasi yang cocok, tidak jauh dari sini. Kata Cheng Yi cepat. Bawa saya ke sana. Kata Yangke dengan cepat. Di sebuah gua jahat ganas, Yangke duduk bersila sendirian dan mulai memurnikan energi dari sumbernya. Tempat ini ditemukan secara tidak sengaja oleh Cheng Ying, memang sangat tersembunyi dan gua jahat telah mengalami perubahan ini. Pada dasarnya tidak ada roh jahat yang hadir. Namun semua orang di sekte senjata harta karun dan lembah raja hantu bahwa Yangke pasti mendapatkan sesuatu, jadi mereka tidak terburu-buru untuk pergi. Mereka tetap menjaga bagian atas gua dan beristirahat dengan tenang. Memanfaatkan waktu luang ini, semua orang juga mulai memurnikan sumber roh jahat yang dipanen secara tertib. Setiap orang dari lembah raja hantu dan sekte senjata harta karun memanen sumber roh jahat dari 2 botol pemurni roh. Totalnya ada 40. Jika semua orang membaginya secara rata, jumlahnya cukup besar. Si kembar keluarga Hu memiliki lebih banyak dan mereka berdua memiliki 5 botol. Namun kedua saudari ini sangat baik hati. Mereka awalnya ingin memberikan 1 botol roh pemurni kepada setiap sekte di lembah raja hantu dan sekte harta karun, tetapi mereka ditolak. Lagi pula, mereka semua sangat sudah cukup puas dengan hasil panen kali ini. Jadi bagaimana mereka bisa menginginkan lagi dari kedua saudara perempuan itu lagi? Karena itulah yang diberikan Yangke kepada mereka. Dalam keputusasaan, Jier dan Mier berhenti bersikap sopan. Kedua saudara itu mengaktifkan seni ilahi Tongki Lianxi, memurnikan asal-usul roh jahat beberapa kali lebih cepat daripada yang lain. Meskipun mereka tidak dapat dibandingkan dengan Yangke, tapi mereka juga di luar jangkauan orang biasa. Sekarang semua orang di atas gua sedang memurnikan sumber roh jahat, dan Yangke juga melakukan hal yang sama. Hanya saja, asal-muasal pemurnian Yangke agak berbeda dengan yang lain. Bahkan asal-muasal yang ditinggalkan oleh jiwa roh jahat itu tidak dapat dibandingkan dengan asal-usul ini. Selama proses pemurnian, gerakan berirama datang dari tubuh emas yang bangga, menggemakan energi di sumbernya. Sekarang, energi yang sejati sepenuhnya mundur ke dantian, dan seluruh tubuh Yangke terbungkus energi hitam, seperti keadaan Jenderal Iblis Mengjie sebelumnya. Hanya saja, keduanya masih terlihat sedikit berbeda. Mengjie jelas bisa mengendalikan kekuatannya dan menahan energi iblis, tapi Yangke tidak bisa. Seluruh tubuhnya terbungkus dalam kegelapan, kecuali saat dia membuka matanya, sepasang mata itu bersinar terang. Dengan cepat, aura dingin dan iblis menyebar dan suara berderak terdengar dari seluruh gua, sehingga dinding gua dengan cepat tertutup es putih. Bahkan kerak es yang mengembun berubah menjadi es hitam. Orang-orang yang menjaga di luar segera menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres, karena hawa dingin telah menembus permukaan dan pergerakan ke arah mereka dengan kecepatan yang sangat cepat. Dengan teriakan kaget, semua orang buru-buru lari. Ratusan kaki jauhnya dan kemudian menoleh ke belakang dengan rasa takut yang masih ada.
Kemudian mereka melihat di balik gua, seluruh gua telah terbungkus es dan kelembapan di udara mengembul menjadi es selapis demi selapis. Tampaknya ribuan tahun yang lalu ada tanah yang membeku di sana. Bahkan setelah menempuh jarak yang begitu jauh, mereka yang memiliki kekuatan lebih rendah sedikit gemetar. Setiap kali mereka mengingat rasa dingin yang menembus jauh ke dalam jiwa mereka merasa ngeri. Apa yang terjadi? Sandy bingung. Mengapa saya merasa rasa dingin ini sangat mirip dengan yang ada di mata air jahat? Saat mereka berpegangan pada tempat tinggi sebelumnya, setiap orang pernah mengalami perasaan dingin ini, tetapi saat ini jauh lebih tidak jelas dan menakutkan dibandingkan saat itu. Apakah Yangke akan baik-baik saja? Nier bertanya pada saudaranya dengan lembut. Cier menggelengkan kepalanya dengan tenang. Ini pasti aura yang disebabkan olehnya. Selama gerakan itu masih ada, tidak akan terjadi apa-apa. Sebenarnya, dia tidak tahu apa yang dia rasakan, tapi dia hanya bisa menghibur adiknya dengan cara ini. Lengsan mengangguk setuju. Orang baik akan berumur panjang dan bencana berlangsung selama ribuan tahun. Saya pikir dia akan baik-baik saja. Sandy menampar mulutnya dan melihatnya dengan tajam. Adik perempuan, kenapa saya merasa perkataan Anda begitu pahit? Apakah Anda akan mati jika Anda tidak berbicara? Lengsan menatapnya. Mendengar itu, Sandy tiba-tiba tertawa datar. Di bawah gua, ekspresi Yangke tenang, tidak terpengaruh oleh rasa dingin sama sekali. Rasa dingin yang sedingin es ini sepertinya sangat cocok dengan kondisinya saat ini. Bahkan bukan saja hal itu tidak membuatnya merasa tidak nyaman, tapi dia juga tampak bahagia. Di masa lalu, ketika Yangke menggunakan energi tubuh es bangga, dia memberi kesan jahat kepada orang-orang. Tetapi sekarang, dia jahat dan dingin, dan keduanya saling melengkapi. Masing-masing meningkatkan tirani satu sama lain. Sekarang matahari terbit dan bulan menghilang di luar, tapi tidak ada yang tahu berjalan waktu di dalam gua. Ketika sinar terakhir dari sumber energi dimurnikan, energi yang terkandung dalam sumber tersebut seolah-olah menjadi kuncinya. Rahasia tubuh emas kebanggaan yang telah disembunyikan selama bertahun-tahun terungkap. Pada saat itu, pengekangan tubuh emas yang sombong itu terbuka sepenuhnya, sehingga energi jahat yang ganas menyerbu keluar dan seluruh gua langsung diselimuti kegelapan. Dengan energi jahat berjatuhan, bagaikan naga yang berjatuhan, suara rengekan tak ada habisnya terus keluar. Yangke membuka matanya dengan gembira dan warna merah di matanya dengan cepat memudar, menjadi hitam dan putih. Pada saat yang sama, Yangke juga memahami sepenuhnya berbagai misteri di dalam tubuh emas. Dia terbungkus aura jahat sehingga mata Yangke bersinar terang. Menyipitkan matanya sedikit, kemudian dia mengulurkan jari dan perlahan meletakkannya di dahinya. Dan gumaman mimpi terdengar lembut. Terpesona. Dalam sekejap, tubuhnya menjadi jurang maut. Dengan panik menyedot energi jahat gelap di luar, sehingga semua roh jahat cukup terorganisir. Berubah menjadi aliran energi yang terlihat dengan mata telanjang, menutupi tubuh Yangke hanya dalam satu tarikan nafas. Semua energi jahat gelap menghilang digantikan oleh garis-garis hitam di sekujur tubuh Yangke. Tapi garis-garis padat ini tersusun dengan cara yang aneh dan tidak dapat dijelaskan. Karena itu menempati 90% kulit Yangke, kecuali wajahnya. Sambil berdiri perlahan, Yangke tampak tenang. Namun dia tidak tahu harus senang atau sedih, tapi matanya sedingin es. Meski begitu, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa keadaan saat ini sangat berbeda dari sebelumnya. Sekarang dia tidak lagi terbungkus energi hitam seperti dulu, bahkan wajahnya pun tidak terlihat jelas. Jika Yangke tidak melepas bajunya sekarang, dia akan terlihat sama seperti biasanya. Namun kekuatan bertarung yang bisa dia gunakan sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Hanya saja alamnya masih alam yang sama, tanpa peningkatan apapun.
Karena kumpulan besar asal roh jahat tampaknya hanya berfungsi untuk membuka kunci pintu tubuh emas yang sombong. Saat Yangke berdiri, seluruh gua tampak gemetar dan suara mendengung tidak ada habisnya, memberikan ilusi kepada orang-orang bahwa gua ini akan segera runtuh. Selain itu, sifat iblis yang tak tertandingi juga terpancar, dan setiap orang yang berada ratusan kaki jauhnya di luar gua merasakannya dengan jelas. Mata mereka bergetar hebat dan mereka sangat ketakutan. Dia mengepakkan tinjunya dengan lembut dan suara tajam keluar, tapi tinju ini sepertinya mengandung kekuatan untuk menghancurkan dunia. Seolah-olah jika ada master alam kenaikan abadi yang berdiri di depannya, Yangke dapat meledakkannya. Dengan jentikan tangannya, energi jahat hitam legam terbang keluar seperti ular spiritual yang keluar dari gua dan langsung menembus dinding gua yang membeku di depannya. Di bawah perasaan kesadaran spiritual Yangke, itu terus berlanjut, menerobos puluhan kaki sebelum melambat dan perlahan menghilang. Kekuatannya cukup bagus. Yangke menyeringnya, cukup ganas. Selain itu, Yangke merasa kekuatan ki dan darah yang terkandung dalam tubuhnya sangat kuat. Setidaknya 4 atau 5 kali lebih kuat dari biasanya. Karena ciri yang paling luar biasa dari ki dan darah yang kuat adalah kekuatan pemulihannya yang kuat. Bahkan kekuatan dan kecepatan juga berhubungan dengan kekuatan ki dan darah. Setelah kerasukan, seluruh energi dan darah di dalam tubuh seolah diaktifkan dan diperkuat. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.